Presiden Prabowo dan Presiden Putin mendeklarasikan kemitraan strategis antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia, sekaligus memperdalam hubungan bilateral yang telah terjalin selama 75 tahun. Pertemuan bilateral di Saint Petersburg, Rusia ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, transportasi, pengembangan teknologi digital hingga investasi. Bersama saya Prita Zega, kita simak ulasan selengkapnya dalam program Benang Merah. Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg pada 19 Juni 2025. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif ini, kedua pemimpin menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dengan Rusia. Momentum ini sekaligus mencerminkan peran Indonesia yang semakin diperhitungkan dalam tatanan global, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Наши отношения развиваются поступательно с Индонезией. Hubungan Rusia dan Indonesia berkembang secara konsisten. Товарооборот растет. Volume perdagangan naik. У нас есть хорошие перспективы по целому ряду приоритетных и очень интересных направлений взаимодействия. Kami ada banyak perspektif di berbagai bidang. Это и сельское хозяйство, и космос, и энергетика. Termasuk pertanian, penjelajahan luar angkasa, dan energi. Это взаимодействие в области военно-технического сотрудничества. Kerjasama di bidang militer dan teknis. У нас большой объем и причем растущий объем взаимодействия. Kami ada banyak peluang untuk kerjasama dan kami masih ada banyak peluang dan kapasitas untuk berkembang. Jadi hubungan kita meningkat terus. Saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di berbagai bidang. Ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerjasama di banyak bidang juga sangat baik, dan perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik. Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet yang kini menjadi Rusia memiliki sejarah panjang dan dinamis. Uni Soviet menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada masa perjuangan diplomasi kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 hingga 1950, Uni Soviet menjadi salah satu negara yang menyambut baik upaya kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Uni Soviet mendorong Forum PBB untuk mendesak Belanda menghentikan agresi militernya di bumi Nusantara. Hubungan diplomatik resmi terjalin pada tahun 1950, dan pada masa Orde Lama, hubungan kedua negara sangat erat. Ditandai dengan kunjungan timbal balik antara pemimpin kedua negara dan kerjasama di bidang ekonomi, militer, dan kebudayaan. Kerjasama antara Indonesia dengan Uni Soviet pada masa itu mencakup pembangunan seperti Rumah Sakit Persahabatan, Hotel Indonesia, dan Stadion Gelora Bung Karno. Uni Soviet juga memberikan bantuan peralatan militer untuk membantu pembebasan Irian Barat. Dalam suatu upacara kebesaran di Dermaga Madura, Surabaya pada tanggal 16 April 1964 telah diserah terimakan 7 buah kapal perang dari Uni Soviet kepada pemerintah Indonesia. Upacara ini dihadiri oleh Yang Mulia Menteri Panglima Angkatan Laut Marta Dinata, Menteri Panglima Angkatan Udara Umar Dhani, Yang Mulia Wakil Perdana Menteri III Khairul Saleh, dan Duta Besar Mikhailov selaku wakil pemerintah Uni Soviet. 7 buah kapal perang yang sekarang menjadi milik ALRI ini terdiri dari 2 jenis destroyer, 2 buah fregat, 2 buah penyapu ranjau, serta sebuah kapal pengangkut.
penandatanganan serah terima dilakukan oleh Duta Besar Mikhailov dan Menteri Pangan Marta Dinata. Bantuan dari Uni Soviet atas dasar persahabatan dan tanpa suatu ikatan ini menambah lagi kekuatan kita di laut. Ketika Bung Karno berpidato di Kremlin pada tahun 1956, umat Islam di negara itu juga berbondong-bondong datang karena merasa dekat dengan Indonesia. Индонезийского народа президента Сукарно, председателя Президиума Верховного Совета СССР Климента Ефремовича Ворошилова, руководящих деятелей советского государства. Sementara itu, Presiden Putin menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra utama Rusia di kawasan Asia Pasifik, dengan hubungan bilateral yang dibangun atas dasar kepercayaan dan persahabatan. Presiden Prabowo dan Presiden Putin juga menyaksikan langsung prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Rusia. Pertukaran dokumen tersebut menjadi penegasan konkret atas komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan strategis lintas sektor di tengah dinamika global yang terus berubah. Pertukaran dokumen kerjasama ini mencerminkan arah baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia yang semakin luas dan multidimensional, mulai dari pendidikan dan ekonomi digital hingga investasi, transportasi, dan penguatan konektivitas antar lembaga strategis. Saya berharap bahwa kunjungan ini akan membawa kemajuan yang sangat signifikan bagi hubungan antara kedua negara, dan saya ucapkan terima kasih. Saya diundang besok di St. Petersburg International Economic Forum bersama Yang Mulia Presiden Putin. When I took over the government of Indonesia, my main priority was, first, to achieve self-sufficiency in food. Number two, self-sufficiency in energy. Number three, to improve the education level of Indonesians to be able to compete in the challenging era of the 21st century. And fourth, to speed up the industrialization of Indonesia. Indonesia has been fortunate in being given by the Almighty Lord vast economic resources. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan siap membantu merealisasikan proyek nuklir damai di Indonesia. Presiden Putin mengatakan bahwa Indonesia merupakan mitra dagang Rusia yang penting di kawasan Asia Pasifik. Hubungan Indonesia dan Rusia kian kuat. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersama sejumlah menteri di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia membawa oleh-oleh tak biasa untuk Indonesia. Di antara sederet kompromi bilateral itu, ada satu yang mendapat perhatian ekstra dari publik, yaitu peluang kerjasama di bidang energi nuklir yang dipertegas lagi secara langsung oleh Presiden Putin. Открыты и взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Kami terbuka untuk kerjasama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий. Kami juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek nuklir di bidang damai. В медицине, сельском хозяйстве, а также о подготовке кадров для национальной атомной отрасли. Termasuk bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf.
Lantas, seperti apa dukungan serta kalkulasi atas langkah pemerintah Indonesia untuk mengembangkan nuklir bersama Rusia? Tentu kami akan mendukung kerjasama antara Indonesia dengan Rusia di bidang pengembangan nuklir karena kita melihat bahwa Rusia memiliki kemajuan yang signifikan di dalam teknologi pengembangan nuklir generasi keempat, dan ini patut kita kaji, patut kita dalami, dan kita tidak ingin nanti putusan itu larut di dalam konteks persaingan geopolitik yang ada antara blok-blok tertentu. Kita berhubungan baik dengan semua negara, dengan Rusia baik, dengan Cina baik, dengan Amerika Serikat baik, dengan Eropa, negara-negara Eropa kita baik, tetapi intinya negara mana yang akan membawa kebermanfaatan yang paling baik untuk Indonesia, itulah teknologi yang akan kita pilih untuk mengembangkan nuklir ke depannya. Tak ada alasan panjang bagi Indonesia menolak ajakan Rusia untuk mengembangkan energi nuklir bersama. Apalagi Rusia yang telah menjalin hubungan dengan Indonesia selama 75 tahun itu juga sepakat mengusung kerjasama damai. Presiden pun tidak ada salahnya juga ketika menerima tawaran dari Rusia untuk mengembangkan nuklir, tapi untuk tujuan-tujuan damai, bukan untuk perang, bukan untuk membuat senjata. Itu yang harus dibedakan. Karena kita udah teken nih Non-Proliferation Treaty. Boleh mengembangkan nuklir, tetapi untuk tujuan-tujuan damai, bukan untuk tujuan perang. Jangan kita nanti dianggap lagi seperti Iran oleh Amerika Serikat, mau mengembangkan senjata nuklir. Tidak! Nuklir juga tak melulu harus disandingkan dengan perang sebagai senjata untuk membombardir dan membuat luluh lantah lawan. Karena di luar sana sejumlah negara kebutuhan listriknya pun dipasok dari nuklir. Kok yang sudah membangun tenaga nuklir untuk misalnya energi, dan kita kan juga punya masalah dengan masalah energi ini. Ya, Jepang sebagai negara yang tidak mau terlibat dalam perang, dia sudah punya tenaga nuklir untuk membangkitkan energi listrik dan lain sebagainya. Dan Indonesia, kita juga pada satu titik tertentu kita memang harus punya pengembangan tenaga nuklir untuk tujuan damai yang bisa menghasilkan listrik dan lain sebagainya. Yang pasti adalah ahli-ahli dari Rusia yang punya pengetahuan tentang nuklir mungkin akan membantu ahli-ahli Indonesia untuk bisa membangun tenaga nuklir ya untuk tujuan damai, untuk membangkit tenaga listrik dan lain sebagainya. Iya, tak sedikit pihak yang menilai bahwa nuklir bisa menjadi jawaban untuk transisi ke energi bersih. Namun, pemerintah Indonesia juga tak bisa abai bahwa biaya investasi energi nuklir relatif lebih mahal dibanding energi terbarukan lainnya seperti tenaga surya, air, serta angin. Biaya untuk pembangkitan hingga biaya yang terkait dengan pengelolaan dampak lingkungan, dampak sosial, itu masih relatif lebih mahal. Karena resiko dari sisi lingkungannya akan jauh lebih tinggi daripada alternatif teknologi energi terbarukan lainnya. Dan nuklir ini juga melihat dari negara-negara lain yang rawan bencana seperti Jepang dengan kejadian Fukushima, apalagi Indonesia Ring of Fire, bencana yang terkait dengan gempa bumi, kemudian tanah longsor, itu harus jadi aspek yang penting juga. Kenapa? Karena nuklir meskipun nanti ada di pulau-pulau terpencil juga, begitu kemudian resiko bencananya cukup tinggi, maka biaya pasca bencana untuk bisa menurunkan tingkat radiasi, menurunkan dampak terhadap perairan sekitar, dampak terhadap ekosistem, itu juga harus dihitung. Jika pemerintah Indonesia siap dengan tantangan biaya yang tak kecil itu, masih ada tugas lain yang tak boleh dilewatkan, yaitu sosialisasi menyeluruh dan transparan agar proyek nuklir kolaborasi dengan Rusia yang bertujuan mulia itu benar-benar bisa berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi, meningkatkan produksi minyak sebesar 30.000 barel di Blok Cepu, serta peletakan batu pertama 5 proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional yang berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong industri migas di tanah air sehingga mampu menjadi salah satu motor penggerak perekonomian bangsa ini. Menurut data SKK Migas, penerimaan negara dari sektor hulu migas pada tahun 2023 mencapai 200 triliun rupiah. Karena industri hulu migas itu saat ini mengemban amanah dari pemerintah untuk menjadi pilar strategis untuk bisa mendukung visi swasembada energi dari pemerintah. Industri ini sebenarnya sudah menyumbangkan banyak sekali untuk negara ini, dan kita juga sudah beralih dari yang namanya revenue center, itu kita menjadi lokomotif penggerak perekonomian negara. Untuk mendorong target produksi migas sebesar 1 juta barel per hari, pemerintah juga terus memperkuat industri pendukung migas. Salah satunya adalah produksi pipa seamless atau oil country tubular goods untuk kegiatan pemboran yang kini sudah mampu diproduksi anak bangsa. Saudara-saudara sekalian, baru minggu lalu saya mendapat kehormatan meresmikan produksi perdana lapangan minyak forel dan terubuk di Kepulauan Natuna. Ini menjadi peresmian pertama lifting migas pada masa pemerintahan yang saya pimpin. Lapangan ini menghasilkan tambahan 20.000 barel minyak per hari dan 60 juta standar kaki kubik gas per hari. Angka yang sangat signifikan dibandingkan tren beberapa tahun terakhir. Saudara-saudara sekalian, dan saya diberi laporan, upaya ini dikerjakan 100% oleh anak-anak bangsa kita sendiri. Ini bukan hanya pencapaian matematis, bukan pencapaian teknis, tetapi adalah tonggak yang sangat penting dalam upaya kita terus-menerus untuk mencapai swasembada energi nasional. Indonesia terus melangkah menuju masa depan energi yang berkelanjutan. Langkah besar itu kini diwujudkan melalui pembangkit energi terbarukan di 15 provinsi. Ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mencapai net zero emission 2060. Potensi kita sangat besar. Potensi energi terbarukan kita luar biasa. Geotermal kita luar biasa. Potensi kita energi hidro sangat besar. Energi dari angin, energi dari gelombang ternyata sangat besar. Proyek strategis ini merupakan gabungan dari tenaga panas bumi dan tenaga surya. Terdapat 3 pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP yang siap melayani, yaitu PLTP Ijen di Jawa Timur, PLTP Salak Binary di Jawa Barat, dan PLTP Sorik Marapi di Sumatera Utara. Selain itu, 5 pembangkit dengan tenaga panas bumi lainnya akan mulai dibangun dan tersebar di berbagai wilayah. Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi geotermal terbesar di dunia sebesar 40% atau setara dengan 24 gigawatt. Saat ini kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 2,6 gigawatt.
Pembangkit listrik tenaga surya PLTS berkapasitas 25 MW juga akan memulai operasi di Bali dan merupakan PLTS pertama di Pulau Dewata. Sementara itu, 46 PLTS lainnya menghadirkan keadilan energi dengan melistriki masyarakat di daerah terpencil. Sebuah tonggak penting lain juga kembali terwujud di sektor migas. Lapangan Banyu Urip di Bojonegoro, Jawa Timur berhasil meningkatkan produksi minyak hingga 30.000 barel per hari. Dengan tambahan ini, Blok Cepu akan menghasilkan 170.000 hingga 180.000 barel per hari pada tahun 2025. Bapak Presiden telah mencanangkan dan memerintahkan kepada kami sebagai pembantu Bapak Presiden di Kementerian SDM untuk bagaimana caranya agar lifting kita naikkan dan harus bisa mencapai di angka 900.000 sampai dengan 1 juta barel pada tahun 2029 dan sampai dengan 2030. Kontribusi ini semakin memperkuat peran Blok Cepu sebagai salah satu tulang punggung energi nasional yang menyumbang lebih dari 25% total produksi minyak Indonesia. Proyek peningkatan lifting minyak di Banyu Urip mencakup pengeboran 7 sumur baru dengan menggunakan rig canggih buatan dalam negeri. Dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, merdeka atau mati. Menuju ketahanan dan kedaulatan energi yang berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar dalam komoditas mineral kritis yang sangat dibutuhkan untuk berbagai industri, termasuk kendaraan listrik, peralatan militer, dan teknologi tinggi lainnya. Beberapa mineral kritis yang dimiliki Indonesia meliputi nikel, tembaga, timah, silika, bauksit, dan logam tanah jarang. Pemerintah Indonesia bahkan telah menetapkan 47 komoditas mineral sebagai mineral kritis dan siap menjadi pemain kunci dalam perdagangan global. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Perekonomian Indonesia yang didominasi hasil sumber daya alam merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan produk domestik bruto yang disesuaikan dengan keseimbangan kemampuan berbelanja atau paritas daya beli, Indonesia adalah kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus melanjutkan agenda hilirisasi. Untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Indonesia telah memiliki fasilitas pengolahan nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara, hingga produksi baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Indonesia kini tengah membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai investasi mencapai 5,9 miliar dolar Amerika Serikat. Saya diberitahu oleh para pakar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi, dan hitungan saya tidak lama. 5 tahun
paling lambat 6 tahun, 7 kita bisa swasembada energi. Jalan kita swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya. Dan listrik dari tenaga surya ya kuncinya adalah baterai. Proyek hilirisasi ini akan mulai memproduksi 6,9 gigawatt hour baterai per tahun pada tahun 2026. Kapasitas penuaan tercapai pada tahun 2028 sebesar 15 gigawatt per tahun. Dengan menerapkan teknologi terbaru untuk memproduksi baterai lithium-ion berkualitas tinggi. Proyek ini diharapkan dapat membawa dampak nyata bagi masyarakat dengan membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah, dan mempercepat transformasi industri nasional. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara produsen dan pengekspor batu bara terbesar di dunia. Data 6 tahun terakhir menunjukkan bahwa secara konsisten, Indonesia masih menjadi negara eksportir batu bara terbesar di dunia, dengan lebih dari 300 juta ton ekspor tiap tahunnya. Dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional, batu bara masih memegang peranan penting, setidaknya hingga tahun 2050 yang mencapai 25% dari bauran energi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa batu bara masih memegang peranan penting dalam kebijakan energi nasional maupun rencana umum energi nasional. Mempertimbangkan data cadangan batu bara pada tahun 2022 sebesar 35 miliar ton dan tingkat produksi pada tahun 2022 sebesar 687 juta ton, maka umur cadangan atau reserve to production ratio batu bara Indonesia diproyeksikan dapat bertahan hingga 51 tahun. Peningkatan nilai tambah batu bara mutlak diperlukan. Oleh karena itu, pemanfaatan batu bara untuk mendukung sektor metalurgi, pertanian, konstruksi, dan berbagai bidang lainnya akan mendukung terciptanya konsep total extraction dan circular economy dalam pemanfaatan sumber daya bumi di Indonesia. Berdasarkan neraca sumber daya dan cadangan yang dikeluarkan oleh Badan Geologi, 35% sumber daya batu bara di Indonesia merupakan batu bara kalori rendah. Batu bara dengan kalori rendah saat ini kurang bernilai ekonomis dan mempunyai masalah terkait dengan spontaneous combustion. Pemanfaatan batu bara sebagai material agroindustri, dalam hal ini ekstraksi senyawa humat, akan mendukung salah satu target pemerintah dalam RIPIN 2035 terkait dengan industri pupuk yang di dalamnya terdiri atas industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara. Selain swasembada energi dan swasembada pangan, saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas, proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bisa swasembada energi dan hitungan saya tidak lama. Eksplorasi adalah kunci dalam berbagai bidang, mulai dari penemuan sumber daya alam, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia yang dianugerahi kekayaan alam dan melimpah, dan bonus demografi yang diperkirakan akan mengalami puncak pada tahun 2030-2045, di mana separuh penduduknya berada pada usia produktif. Saya Prita Zega pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Bangsa kita ini
swasembada energi, dan hitungan saya tidak lama. Berdasarkan produk domestik bruto yang disesuaikan dengan keseimbangan kemampuan berbelanja atau paritas daya beli, Indonesia adalah kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Data International Monetary Fund pada tahun 2024 mencatat PDB Indonesia mencapai 4,98 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 77.000 triliun rupiah. Namun, mayoritas perekonomian Indonesia ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Laporan Bank Dunia pada awal tahun 2025 bahkan menyebut sekitar 171,91 juta penduduk Indonesia atau 60,3% dari total penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Sangat kontras dengan klasifikasi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas sejak tahun 2023. Meskipun telah mencapai kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, sebagian besar penduduk Indonesia masih rentan dalam kemiskinan. Fakta ini juga diamini oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato kenegaraan perdana sebagai Presiden, Prabowo Subianto menyoroti angka kemiskinan di Indonesia. Sementara itu, kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Tarif pajak impor besar-besaran yang diberlakukan Presiden Trump dikhawatirkan dapat mengakibatkan resesi ekonomi dunia. Sejumlah negara pun mulai melakukan tindakan balasan atau retaliasi dengan menerapkan tarif serupa kepada Amerika Serikat. Mulai dari Kanada dan 27 negara Uni Eropa yang sebelumnya adalah sekutu dekat Amerika, hingga Cina yang telah menjadi musuh Amerika dalam perang dagang sejak beberapa tahun silam. Meski sekitar 70 negara lain di dunia menyatakan siap untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif Trump tersebut, namun resiko meluasnya perang dagang berskala global menjadi semakin nyata. Sekarang ini seluruh institusi global ini menjadi kurang efektif atau bahkan tidak efektif karena shareholder utamanya yaitu G7 terutama Amerika Serikat sendiri yang melahirkan institusi ini sekarang tidak lagi percaya pada institusi yang dibuat. Presiden Prabowo telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis yang jika mampu dijalankan secara efektif dan komprehensif akan mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global. Kebijakan tersebut antara lain melakukan perluasan mitra dagang internasional. Bergabungnya Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS yang dimotori oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan ini memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global dan berbagai perjanjian dagang multilateral. Indonesia bahkan telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership dengan 10 negara ASEAN dan Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru yang mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global, termasuk pula beberapa perjanjian dagang lainnya seperti CPTPP dan IUCEPA. Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chili, Turki, dan berbagai negara lainnya, termasuk negara-negara di benua Afrika. Fundamental kita kuat, daya saing bisa meningkat, rating kita relatif stabil, sektor keuangan baik, walaupun ketidakpastian semakin meningkat, tetapi domestic market dan APBN kita berfungsi sebagai shock absorber, Pak Presiden. Dan ini sudah pernah kita lakukan pada saat COVID, jaga domestic market, jaga industri nasional, dan gunakan APBN. Di samping mencari pasar baru dan memperluas mitra dagang, Presiden Prabowo juga mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam. Dengan dibentuknya Badan Pengelola Investasi Danantara yang diklaim mengelola aset negara hingga 14.000 triliun rupiah, Presiden Prabowo berharap dapat mengakselerasi program hilirisasi komoditas sumber daya alam yang strategis dan vital. Mulai dari hilirisasi di sektor mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi. Di sisi lain, konflik terbaru antara Iran versus Israel yang turut melibatkan Amerika secara langsung berpengaruh besar terhadap harga minyak dan gas serta mengancam pasokan energi dan pangan dunia.
Saat ini, minyak bumi masih menjadi andalan dalam penyediaan energi di sektor transportasi, sedangkan batu bara masih menjadi andalan di sektor ketenagalistrikan. Bauran energi nasional atau mix energi nasional mengacu pada proporsi berbagai sumber energi yang digunakan dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energinya. Dalam konteks Indonesia, Kebijakan Energi Nasional atau KEN mengatur target dan strategi pemanfaatan energi, termasuk energi baru terbarukan dan energi nuklir damai. Rancangan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional yang disampaikan oleh Menteri ESDM telah disetujui oleh Komisi 12 DPR RI. RPP KEN ini merupakan hasil penyelarasan dengan kebijakan dan program Kabinet Merah Putih periode 2025 hingga 2029. Rancangan ini juga mengakomodasi target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Beragam langkah telah dilakukan di sektor hilir. Namun, kebijakan di sisi hulu juga semestinya diperhatikan oleh pemerintah. Eksplorasi adalah kunci dalam berbagai bidang, mulai dari penemuan sumber daya alam, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia yang dianugerahi kekayaan alam nan melimpah dan bonus demografi yang diperkirakan akan mengalami puncak pada tahun 2030 hingga 2045, di mana separuh penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Indonesia juga telah melakukan terobosan dengan melakukan kerjasama dengan Rusia di bidang pendidikan. Menurut OECD, Rusia berada di peringkat kedua negara terbaik di dunia dalam tingkat pendidikan warga negaranya, satu tingkat di bawah negara Kanada. Sekitar 57% penduduk Rusia memiliki gelar pasca sekolah menengah. Kerjasama investasi dan hilirisasi serta industrialisasi semestinya juga dibarengi dengan investasi sumber daya manusia dan peralihan teknologi, sehingga misi mencapai kedaulatan energi dapat benar-benar terwujud. Bangsa kita ini sungguh bisa swasembada energi, dan hitungan saya tidak lama